Ya, ini tema tentang identitas ya. Jadi kita sama-sama ingin membahas tentang bagaimana orang di dalam konteks modern ini memahami tentang identitas. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, tolong lengkapi kami ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang memahami sekitar kami. Memahami sekitar kami dengan prinsip firman. Karena apa yang ada di sekitar kami adalah hal-hal yang kebanyakan bukan berdasarkan prinsip firman. Sehingga seringkali ya Tuhan, kami justru menjadi sama dengan dunia. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh berbeda dengan dunia, boleh menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong pimpin untuk kami boleh diberikan spirit of discernment, sehingga kami bisa menyelidiki apa yang sesuai firman dan apa yang tidak. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami setelah menyelidiki, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain dan menyatakan kepada mereka apa itu kebenaran. Tuhan, tolong pimpin, berilah kami hikmat dan anugerah, berilah hamba-Mu ini juga arah untuk boleh memberikan hal-hal yang dapat membangun iman kami. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan tidak tinggalkan kami, Tuhan boleh sertai kami sekali lagi seperti Tuhan sudah sertai di kebaktian hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, kenapa kita perlu membahas tentang hal ini ya, tentang konsep kita memahami diri. Gambaran besarnya adalah kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang harusnya mengetahui yang ada di sekitar kita ini worldview-nya apa, cara pikirnya seperti apa. Nah, memang nanti kalau kita membahas topik worldview lagi secara khusus akan sangat detail ya, akan sangat banyak aspek, bicara tentang epistemologinya seperti apa, bicara etika seperti apa, bicara juga mengenai nilai seperti apa, itu akan sangat banyak aspek. Nah, namun ini yang saya maksud dengan worldview adalah satu pengertian yang sederhana saja, yaitu cara pikir dunia. Cara dunia itu bekerja sehari-hari, cara dunia mengambil keputusan, cara dunia bertindak sehari-hari maupun juga di dalam bidang yang lebih luas, yaitu misalkan bidang politik. Nah, maka kita mesti tahu kira-kira worldview-nya apa. Nah, sehingga kenapa? Supaya kita bisa memilah-milah apakah hidup kita ini adalah hidup yang sesuai dengan Injil atau hidup yang sudah makin serupa dengan worldview dunia. Nah, worldview dunia itu mempengaruhi tentang arti hidup bagi orang dunia, mempengaruhi tentang apa yang dimaksud dengan tujuan hidup, mempengaruhi tentang arti dari good life menurut mereka seperti apa. Ini worldview dunia. Dan dibalik dari semua itu ada idols di dalam worldview mereka. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka utamakan, apa yang menjadi tuan di dalam pemahaman dan hidup mereka. Nah, saudara, kita dipanggil untuk menyelidiki apakah hidup kita makin serupa dengan worldview dunia atau justru makin serupa dengan Injil. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah dikoreksi sesuai Injil. Nah, sekarang bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi orang di luar sana dengan worldview yang berbeda dengan Injil. Nah, ini panggilan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan, tema kita adalah mengenai identitas. Maka kita ingin melihat tentang worldview dunia mengenai identitas. Saudara, ketika bicara identitas, maka ini bicara tentang self, ya, tentang diri. Apa sih itu diri? Siapa diri saya? Diri ini bukan sekedar nama saya siapa begitu ya, kemudian asal daerah dari mana, kemudian juga pekerjaan apa. Ini adalah konsep diri dalam pengertian sehari-hari ya. Tapi yang dimaksud dengan konsep diri di sini adalah konsep diri yang bersifat suatu cara pikir, bersifat filosofis, yaitu tentang siapakah the real me, siapakah diri saya yang sejati, siapa diri saya yang sejati. Nah, diri saya yang sejati ini akan memiliki dua sifat ya, atau dua aspek.
Yang pertama, pengertian diri yang sejati ini bersifat durable. Durable berarti panjang, ya. Jadi satu sifat yang dimanapun saya ada, ya ini saya. Ya, jadi tidak berubah. Jadi ini konsep diri yang tidak tergantung kepada situasi, tapi memang terkandung di dalam diri saya. Ya, ini pertama ya, bersifat durable, bertahan dalam segala keadaan. Meskipun keadaan berubah, pengertian diri yang inti dari saya itu tidak berubah. Core understanding itu tidak berubah. Nah, ini pertama ya, durable. Yang kedua adalah valuable. Valuable maksudnya yang membuat saya ini berharga, yang membuat saya ini berarti, yang membuat saya ini terhormat. Nah, ini pengertian tentang self yang kita ingin bicarakan bersama, atau pengertian tentang identitas. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin bahas atau ingin cari tahu lebih lanjut, mungkin saya perlu kasih tahu buku-buku yang saya coba baca berkenaan dengan topik ini ya. Saudara bisa baca, ada buku dari Carl Trueman, itu ada 2 buku, The Rise of the Planet of the Apes, bukan ya. The Rise of the Modern Self, itu dari Carl Trueman. Dan ada satu lagi, The Strange New World, itu juga dari Carl Trueman. Nah, kemudian ada buku dari Tim Keller. Tim Keller sangat banyak menuliskan buku-buku yang bersifat apologetik ya. Apologetik yang bukan terlalu teoritikal, tetapi apologetik yang bersifat praktikal ketika dia coba untuk benturkan dengan worldview yang ada di Amerika atau di New York. Dan New York itu tempat di mana dia sebelumnya melayani, dan tentu saja itu kota yang semua orang dari berbagai daerah ada di situ, berbagai negara ya. Maka itu adalah worldview yang sangat umum sebenarnya yang dia coba bahas dan dia coba counter dengan Injil. Nah, jadi buku Tim Keller, satu bukunya judulnya Making Sense of God. Itu adalah buku yang baik ya untuk kita bisa baca juga. Yaitu ada 3 buku utama yang kita bisa baca untuk memahami tentang modern self. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ada 2 macam pengertian self secara umum. Nah, tadi saya katakan mengenai siapakah the real me. Nah, untuk mendefine the real me ini ada 2 macam pengertian, ada 2 macam cara, ada 2 macam metode, 2 macam approaches. Nah, pertama, approach tradisional. Nah, ini orang tradisional bagaimana memahami diri mereka. Nah, ada satu Carl Trueman dan Tim Keller ini berhutang banyak kepada seorang yang bernama Charles Taylor. Bukunya tebal sekali minta ampun, judulnya A Secular Age. Nah, itu buku yang sangat menjadi referensi untuk membahas tentang kultur, tentang pengertian kultur di zaman modern ini. Nah, Charles Taylor mengatakan orang tradisional itu dia memahami diri secara memiliki porous self. Jadi ada porous self, saya tulis ya. Porous self. Yang kedua adalah buffer self. Nanti saya bahas. Ini 2 pengertian mengenai atau 2 macam approaches, 2 macam pendekatan bagaimana kita bisa memahami diri. Nah, yang porous self ini yang tradisional. Ada porosnya ya. Porosnya apa berarti ya? Porosnya adalah misalkan keluarga ya. Jadi siapa saya, kan orang tradisional itu kalau mau mendefinisikan dirinya, zaman sekarang juga masih ada, khususnya mungkin kalau orang-orang dari daerah ya. Siapa kamu? Nanti dia nggak akan kasih tahu namanya, atau mungkin dia kasih tahu namanya tapi dia nanti akan lanjutkan bahwa saya adalah anak dari bapak siapa begitu ya. Jadi yang lebih terkenal papanya. Jadi dia menjadi punya arti karena papanya. Nah, satu kali Ravi Zacharias itu kan seorang yang dari India ya, kemudian tinggal di Amerika, menjadi seorang pekabar Injil, seorang apologet. Meskipun di akhir hidupnya sebenarnya sangat miris ya apa yang terjadi dengan dia. Nah, satu kali Ravi Zacharias pernah cerita,
Dia datang ke India, sudah lama dia belum pernah kembali ke India. Dan dia balik ke India sebagai orang yang sudah terkenal sebenarnya di Amerika sebagai seorang apologet. Nah, waktu dia kembali ke India, dia diundang untuk bicara sebagai seorang apologet. Kemudian ditanya, disuruh perkenalkan dirinya. Yang memperkenalkan biasanya kan moderator ya. Moderator perkenalkan misalkan 10 menit, kira-kira 9 menit yang diperkenalkan adalah papanya Raffi Sakarias. Terus terakhir cuman ditambah, nah inilah anaknya, sekarang akan bicara. Jadi yang berarti itu papanya, yang dihormati papanya. Nah, anak itu mendapat percikan kehormatan karena dari papanya. Jadi siapa saya? Saya ada tergantung porosnya. Porosnya kepada orang tua, kepada keluarga. Atau porosnya bisa juga kepada gereja. Kalau datang dari kota atau negara yang Kristen. Atau bahkan porosnya bisa saja kepada hal-hal yang bersifat kosmis. Nah, orang-orang di Indonesia masih cukup punya cukup punya kaitan dengan hal-hal yang bersifat kosmik ya. Misalkan kan kalau dulu itu ada yang menjadi penjaga Gunung Merapi kan namanya Mbak Marijan ya kalau nggak salah ya. Nah, maka dia menjadi berarti, menjadi punya nilai, menjadi punya kehormatan karena dia yang jaga Gunung Merapi ini ya, yang pegang kunci katanya. Nah, masih ada kaitan-kaitan secara kosmik seperti itu. Ada orang yang diberikan nama karena tergantung kepada hari itu terjadi apa. Jadi ada seorang anak lahir, misalkan waktu dia lahir ternyata ada guntur besar, nah namanya Guntur misalkan ya. Nah, jadi ini terikat kepada kosmos, pada kosmos. Nah, bagi orang-orang tradisional nilai tertinggi itu adalah self-sacrifice, pengorbanan diri. Diri sendiri tidak terlalu penting. Yang penting itu keluarga, yang penting itu gereja, yang penting itu orang tua, dan seterusnya. Saya berkorban, termasuk negara. Negara sangat penting. Maka saya berkorban untuk negara, berkorban untuk keluarga, dan seterusnya. Nilai tertinggi itu self-sacrifice. Kan kalau mau tanya misalkan ini kan beberapa kuliah ya, tapi coba misalkan tanya ya, kenapa kuliah ambil jurusan ini, kenapa mau kuliah di kota ini misalkan ya. Nah, beberapa tahun lalu, misalkan 10 tahun lalu kalau kita tanya mungkin masih cukup banyak jawabannya adalah karena mau menyenangkan orang tua ya. Kalau sekarang apa kira-kira ya? Karena ini passion saya. Karena mau senangkan orang tua ya. Jadi nilai tertinggi adalah self-sacrifice ya. Nah, ini tradisional ya, dan makin lama sudah tergerus dengan pengertian modern. Nah, pengertian modern ini nanti akan sampai kepada ekspresif individualisme ya. Tapi sedikit saja untuk pembukaan. Jadi bagi orang modern ya, nilai tertinggi bukan self-sacrifice. Nilai tertinggi adalah self-actualization, aktualisasi diri, ekspresi diri. You are what you dream, you are what you desire, you are what you feel ya. Itu gambaran dunia ya, modern saat ini. Orang itu honorable, orang itu terhormat karena dia bisa realize his dream ya. Dia ada mimpi dan bisa terwujud. Wah, ini orang hebat ya. Ya mungkin itu yang didengung-dengungkan juga di sosial media ya. Orang yang mungkin dari kecil dia punya mimpi apa dan terwujud. Nah, maka inilah yang terhormat. Inilah yang patut jadi inspiration bagi anak muda misalkan ya. Jadi ini modern self ya, modern self. Nah, tentu ada keunggulan ya. Keunggulannya begini ya, dibanding yang tradisional. Dibanding tradisional, orang tradisional itu susah sekali kan ya untuk keluar dari strata sosialnya. Misalkan contoh ya, orang tua itu pembuat roti. Nah, sini nggak ada Pak Argo ya. Orang tua pembuat roti ya, baker. Maka anak juga mesti jadi baker. Cucunya juga sama, pembuat roti. Jadi kalau orang tradisional mau ditanya, kamu cita-citanya apa? Nggak ada cita-cita mereka.
pokoknya taunya ya mau lanjutkan apa yang orang tua kerjakan, ya. Nah, ini tidak bisa keluar dari strata sosial. Tentu saja ya, dalam iman Kristen kita percaya bahwa setiap kita Tuhan punya calling yang unik. Ya, bisa saja memang sama seperti orang tua kita, tapi bisa juga berbeda. Nah, maka kalau kita hanya ikut orang tua padahal itu bukan calling kita, nah kita jadi tidak bertanggung jawab pada Tuhan. Kita jadi tidak menjalankan panggilan kita sebagaimana yang semestinya. Nah, jadi konsep diri di dalam konteks modern ini bisa memberikan solusi terhadap konteks tradisional yang masalahnya adalah bisa membuat orang itu sulit untuk keluar dari strata sosial yang sudah terbentuk. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, ada banyak hal yang justru mari kita coba selidiki bagaimana pengertian self yang modern ini bertentangan dengan iman Kristen. Ya, apakah nanti kita akan diskusi ya, hal apa saja yang bertentangan? Bagaimana kita redeem? Bagaimana kita menebus konsep diri di dalam konteks dunia modern ini? Nah, kita sekarang masuk kepada expressive individualism. Jadi buffered self itu kaitannya erat dengan expressive individualism, ya. Atau bisa dibilang juga kata lain dari buffered self adalah expressive individualism. Ini adalah istilah yang dimunculkan oleh seorang sosiologis Katolik namanya Robert Bellah. Ya, dia sudah meninggal, mengeluarkan satu buku tahun 84 judulnya Habits of the Heart. Nah, maka apa yang ditulis oleh Robert Bellah ini dilanjutkan oleh Charles Taylor, kemudian jadi satu teori yang terus dipertahankan, diperbincangkan oleh Carl Trueman dan orang-orang seperti Tim Keller dan seterusnya. Nah, jadi Robert Bellah mengeluarkan satu istilah expressive individualism, ya. Expressive individualism. Jadi ini satu cara pandang yang mempengaruhi bagaimana kita memandang sesuatu. Bagaimana kita memandang diri, apa yang kita anggap berharga, dan akhirnya bagaimana kita bertindak, baik secara pribadi, secara komunal, maupun juga secara bernegara. Nah, hari ini kita ingin melihat secara umum saja overview, nanti mungkin di minggu selanjutnya kita akan membahas pengaruh-pengaruh yang lebih mendetail dari konsep expressive individualism ini. Nah, bagi orang yang memiliki worldview expressive individualism, apa yang mereka pegang? Yang mereka pegang ini, saudara-saudara sekalian, setiap orang itu memiliki satu unique core of feeling. Jadi ada core yang didasarkan kepada feeling. Ingat tadi ya, self itu bicara tentang core understanding tentang siapakah saya, ya, tentang pengertian yang paling inti dari siapakah saya. Nah, bagi orang expressive individualism, siapa kita ini secara inti itu terdapat kepada feeling kita, perasaan kita. Ini bisa diganti dengan intuisi, bisa diganti dengan desires, bisa diganti juga dengan insting kita yang harus kita ekspresikan, Nah, maka kalau kita tidak ekspresikan apa yang menjadi feeling kita, intuisi kita, desires kita, maka kita tidak hidup secara otentik. Nah, sering dengar ini mungkin ya, hidup yang otentik, authentic life. Authentic life itu biasanya muncul di dalam frase-frase seperti berikut ya. Jadilah dirimu sendiri, ya, being true to yourself. Follow your heart. Nah, ini yang dinamakan oleh Charles Taylor, zaman sekarang adalah zaman authenticity. Zaman menjadi otentik. Nah, saudara, authenticity ini bukan berarti lawan dari integrity atau honesty. Jadi, misalkan begini ya, kita bisa mengartikan menjadi otentik itu lawannya adalah atau sinonimnya adalah menjadi orang yang berintegritas. Mirip kan ya? Orang otentik berarti orang yang
berintegritas. Nah, seperti Nathanael ya. Ini otentik, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, saudara, tapi ini bukan otentik yang demikian yang dibahas di dalam expressive individualism, tetapi otentik yang berlawanan dengan conformity. Otentik yang berlawanan dengan conformity. Nah, jadi kalau kita conform, kalau kita jadi sama dengan yang lain, maka ini jelek, ini bad, ini tidak baik. Maka kita harus jadi otentik. Otentik berarti beda dengan yang lain, beda dengan yang lain. Jadi bukan conform dengan yang lain, bukan ikut yang lain, tetapi mesti beda dengan yang lain. Ini maksudnya menjadi otentik. Jadi, untuk hidup otentik, jangan ikut yang lain, tapi ikutlah feeling kita sendiri. Setiap kita ada unique feeling, unique desire. Maka self control itu menjadi hilang. Tidak lagi bicara tentang self control. Self ya jangan dikontrol. Break free. Biarkan feelingmu itu terekspresikan. Nah, ini kan muncul di dalam teks lagu film Frozen ya. Test the limits and break through. No right, no wrong. Berapa lagi ya? No right, no wrong. I'm free. Kalau nggak salah ya. Itulah inti dari film Frozen ya. Jadi aku mau tes limit saya. Breakthrough. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Saya bebas. I'm free. Bebas untuk apa? Bebas untuk ekspresikan diri saya. Nah, makanya Elsa pergi ke tempat yang isolated kan ya, supaya bisa ekspresikan dirinya. Jadi self control tidak ada. Jangan kontrol diri ini. Harus dilepaskan. Feeling kita harus diekspresikan. Nah, jadi otoritas itu muncul dari mana ya? Isu otoritas ini sangat penting di dalam expressive individualism. Otoritas itu muncul dari inner feelings. Otoritas itu muncul dari perasaan sendiri, insting sendiri, desire sendiri. Nah, maka kita diajak untuk melihat ke dalam, lihat ke dirimu, lihat ke dalam hatimu. Otoritas itu bukan Alkitab, bukan lagi gereja, bukan lagi keluarga, bukan lagi nilai-nilai budaya, tetapi feelings, perasaan, insting, desire. Inilah otoritas kita. Orang lain itu tidak boleh dictate kita. Jadilah sesuai dengan yang kamu mau. Tidak penting apa yang orang lain pikirkan. Nah, jadi bagi mereka human flourishing atau orang yang flourish ya, orang yang berkembang, orang yang maju itu orang yang bagaimana? Yaitu orang ketika bisa mengaktualisasikan dirinya. Ketika dirinya bisa diaktualisasikan. Orang baik itu bagaimana? Orang baik bukan orang yang bermoral. Orang baik bukan orang yang rendah hati. Orang baik bukan orang yang berkorban misalkan. Kalau kita orang baik itu orang bagaimana? Yang mirip-mirip tadi ya. Yang bermoral, yang berkorban, yang berjuang. Bukan. Orang baik itu bagi konsep self yang modern adalah orang yang otentik. Orang yang berani untuk apa? Bukan berani untuk berkorban, tapi berani untuk melakukan apa yang dia rasa benar. Apa yang dia inginkan, itu yang dia perjuangkan. Nah, inilah orang yang baik menurut konsep modern saat ini. Highest good atau hal yang tertinggi, hal yang paling membuat kita happy itu apa? Itu adalah individual freedom. Yaitu kalau kita bisa bebas, kalau kita bisa mengekspresikan diri kita, kalau kita bisa puas dengan, merasa puas dengan diri kita sendiri. Itulah highest good kita, itulah happiness kita. Saudara, kalau orang tradisional misalkan ya ditanya, apakah pekerjaanmu membuat kamu puas? Zaman sekarang kita suka ketemu survei begitu nggak ya?
Di pekerjaan kita ditanya nggak begitu surveinya, pekerjaan membuat kita puas nggak kira-kira? Nah itu lumayan umum ya ditanya ya, membuat puas nggak? Hidup kita, kamu puas nggak dengan hidup kamu? Kalau zaman dulu saudara misalkan ditanya ya, Carl Trueman itu mengatakan begini, kalau dia tanya kepada grandfather dia ya, di sekitaran tahun 40-an itu ya, kalau ditanya, kamu puas nggak dengan pekerjaanmu? Kata Carl Trueman, pertama, granddadnya nggak akan mengerti apa sih maksudnya itu puas dengan pekerjaan ya. Dia nggak akan paham. Yang kedua, kalau pun dia jawab, paling dia bilang, ya yang penting pekerjaan saya itu bisa menghasilkan makanan bagi keluarga saya, bisa membawa pakaian bagi keluarga saya, bisa sediakan makanan di atas meja, ya sudah, itulah pekerjaan, itulah yang membuat saya senang. Nah, jadi lihat ya, berarti bagi orang tradisional, maka yang utama itu adalah tanggung jawab. Nah, hidup adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Tapi bagi orang modern, hidup bukan tanggung jawab yang utama, tapi hidup adalah kepuasan. Ya, kepuasan, puas tidak. Makanya kan passion itu paling diutamakan ya. Kalau mau pilih jurusan, pilih passionmu apa. Kalau mau pilih pekerjaan, ingat juga passionmu apa. Nah saudara, kita hidup bukan berdasarkan passion kita ya. Saya pernah pikir-pikir ya, kalau Musa ditanya, Musa kira-kira apa passionmu? Waktu Tuhan mau panggil Musa, apakah Tuhan tanya dulu, Musa passionmu apa? Kalau ditanya kepada Musa, Musa bilang apa passionnya? Wah, gembalakan domba, ini passionku sudah 40 tahun. Ini passionku gembalakan domba. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, jangan, tinggalkan itu, sekarang kamu balik ke Mesir, selamatkan Israel. Sesuai passion enggak? Enggak. Karena Musa pun komplain, ini bagaimana ini Tuhan? Saya enggak mungkin bisa bebaskan bangsa Israel. Setelah itu dia coba, ya sudahlah coba bicara kepada Firaun, malah Firaun tambah bikin Israel lebih susah lagi. Langsung dia komplain, iya kan Tuhan, lihat, saya nggak bisa. Komplain terus saudara, nggak passionate sama sekali. Tetapi kalau kita lihat perjalanan Musa justru ketika Israel berdosa, apa yang Musa lakukan? Dia doa bagi Israel. Ketika Tuhan bilang kepada Musa, bangsamu akan ku binasakan, tetapi engkau dan keluargamu akan ku pelihara. Musa bilang, Tuhan jangan. Tuhan tolong jangan binasakan bangsa Israel. Wah, dia sangat passionate kepada bangsa Israel, sangat cinta kepada bangsa Israel. Berarti passion itu muncul ke belakang saudara. Yang pertama dalam iman Kristen ya taat panggilan Tuhan, taat kehendak Tuhan. Nanti dari situ bisa muncul cinta kepada pekerjaan yang kita kerjakan. Nah tapi konsep modern berbeda. Cari passion terlebih dahulu. Cari passion. Beberapa hari belakangan ada satu video mungkin yang cukup viral begitu ya. Ini video dari seorang konglomerat, Pak Tahir. Atau ada yang lihat nggak ya? Saya dikasih kirim istri saya ya. Terus kemudian ditanya kepada beliau ya, kira-kira seperti ini. Apa yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya? Terus dia katakan, bagi saya passion itu yang paling rendah. Wah, ini orang tradisional ya. Memang sudah umur 72 mungkin kalau nggak salah dia. Passion paling rendah bagi saya, hobi paling rendah. Berikut bagi saya itu masalah responsibility, tanggung jawab. Ini yang utama bagi saya. Terus dia cerita, katanya dia punya satu director. Kemudian direkturnya datang kepada dia minta izin, Pak saya mau cuti. Kenapa mau cuti? Mau healing katanya. Mau cuti berapa lama? 1 bulan. Mau healing. Kemudian kata si Pak Tahir, dia bilang, saya panggil dia, kemudian saya bawa dia untuk lihat dari atas ke paling bawah ada banyak tukang ojek. Maka kasih tahu kepada dia, lihat mereka nggak tahu arti healing katanya, tapi kerja terus. Maka apa sih yang dia mau bilang? Yang utama responsibility, bukan passion, bukan
hobi, bukan masalah healing, dan seterusnya. Nah saudara, ini pengertian tradisional, tapi ini lebih dekat dengan Alkitab. Ya, Alkitab mengatakan bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi setelah bertanggung jawab juga menikmati. Makanya kan, what is the chief end of man? To glorify God. Ini responsibility kan ya. And enjoy Him forever. Ada passion, ada love di situ, ada kenikmatan, ada happiness. Tetapi kalau terlebih dahulu melaksanakan responsibility. Nah, bagi orang ekspresif individualist, yang paling utama, highest good, itu adalah kepuasan, self-expression. Itulah happiness bagi mereka. Kalau misalkan ada orang yang coba untuk lawan apa yang menjadi hak mereka. Hak mereka ini apa sih? Kalau ditanya apa hakmu? Hakku adalah menjalankan apa yang saya anggap atau apa yang saya rasa benar. Ini haknya. Jadi expressing his atau her feeling ini adalah yang dia rasa menjadi rights-nya dia. Nah kalau ada yang mau halangi rights-nya dia, maka ini namanya oppression. Nah saudara, zaman sekarang oppression itu lain pengertiannya. Nah kita kalau bicara oppression, kalau kita orang Kristen maka kita akan bilang orang Kristen tuh diopres di mana misalkan ya. Di Tiongkok misalkan diopres begitu ya. Meskipun ada salah satu jemaat di sini, tujuan dia itu saya rasa berapa kali mau tunjukkan bahwa di Cina katanya nggak ada oppression terhadap orang Kristen ya. Suka kasih video ke saya, lihat orang Kristen ibadahnya ini sangat nyaman di sana katanya. Ya saya juga nggak tahu, tapi yang saya bilang ke dia, ya mau kelihatan begitu, tapi kan kita tidak bisa deny fakta bahwa begitu banyak pendeta juga yang ditangkap. Ya, nah jadi kalau kita bilang oppression berarti ditindas secara fisik ya. Ini oppression kan bagi kita. Orang Kristen ditindas secara fisik itu oppression. Orang minoritas ditindas itu oppression. Tapi kalau zaman sekarang oppression itu apa ya? Kalau kamu tidak setuju untuk saya menjalani misalkan orientasi seksual saya yang berbeda. Ini oppression. Kalau saya tidak bisa ekspres diri saya, itu oppression bagi saya. Jadi ngeri-ngeri juga sekarang ya, oppressionnya kok jadi aneh begini ya. Kalau dulu bicara fisik, ini bicara feeling. Feeling dikekang, nah ini oppression. Mungkin direktur yang tadi minta izin kepada Pak Tahir terus nggak dikasih, mungkin dia bilang itu oppression juga begitu ya. Minta healing 1 bulan nggak dikasih, oh ini oppression juga. Nah saudara, ini oppression zaman sekarang. Jadi kalau dilanggar hak kita, ditahan hak kita, yaitu hak untuk supaya kita ekspres diri kita, maka ini namanya oppression. Ya, toleransi itu adalah hal yang sudah selayaknya ada. Tetapi ironinya adalah kalau kita tidak terima dan kita tidak setuju dengan mereka menjalankan haknya mereka, maka kita justru tidak ditolerate sama mereka. Kan begitu ya, itu ironinya ya. Jadi katanya zaman sekarang zaman yang paling toleran. Semua orang bebas mengekspresikan dirinya. Masalahnya kalau kita tidak setuju, ini kan juga ekspresi diri kita kan. Kita tidak setuju, kita tidak ditolerate sama sekali. Kita justru dianggap intoleran. Nah ini kan tidak fair saudara. Tapi ya inilah, konsep dunia itu selalu membuat orang terkekang, selalu ada tidak fairnya. Nah jadi toleransi diagung-agungkan, tetapi kalau sampai ada intolerance, maka itu yang paling tidak ditolerate sama sekali. Ini gambaran saat ini saudara-saudara sekalian. Terakhir berkenaan dengan konteks ekspresif individualisme, maka musuh bagi orang-orang yang memperjuangkan ekspresif individualis itu apa? Tradisi itu musuhnya, agama, regulasi, keterikatan sosial itu musuhnya. Karena bisa menghalangi mereka untuk hidup dengan bebas, bisa menghalangi mereka untuk mereka mengekspresikan dirinya. Institusi menjadi dicurigai, dan yang paling parah institusi bisa dianggap evil,
atau iblis. Karena institusi bisa menghalangi orang untuk mengekspresikan dirinya. Saudara, zaman sekarang gereja kan juga banyak dikritik ya. Apalagi gereja yang mau memberitakan kebenaran dikritik. Gereja yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap LGBT dikritik. Gereja dianggap sebagai musuh. Gereja, tradisi, budaya itu bisa dianggap sebagai musuh. Ada seorang pemikir namanya adalah Jean-Jacques Rousseau. Mirip dengan Pink Panther, Jean-Jacques Clouseau. Tapi ini bukan Jean-Jacques Clouseau ya. Nggak ada yang tahu Clouseau ya. Nggak nonton Pink Panther ini ya. Jean-Jacques Rousseau ya. Rousseau di 18th century, berarti di sekitar tahun 1700-an, dia mengatakan begini, saudara-saudara sekalian ya. Society, masyarakat itu bisa membuat kita menjadi tidak otentik. Jadi masyarakat itu bisa menjadi musuh kita. Masyarakat bisa membuat kita menjadi tidak otentik hidupnya. Nah, maka orang lain itu bisa menjadi musuh bagi kita. Nah, zaman sekarang makanya sangat dekat juga dengan, ini salah satu dampak dari expressive individualism. Salah satu dampaknya adalah orang makin banyak merasa terisolasi. Orang makin banyak rasa tersendiri, ya, isolation. Nah, tadi ya seperti film Elsa itu ya, Frozen. Elsanya mau ekspres dirinya kan ya. Akhirnya dia tersendiri. Ada di Kingdom of Isolation kan namanya itu ya. Dia pergi ke tempat yang tersendiri. Nah, jadi zaman sekarang pemuda itu banyak mengalami masalah di dalam hal ketersendirian ya. Loneliness. Kenapa? Karena seolah-olah menganggap bahwa orang lain bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk mereka mengekspresikan diri mereka. Nah, ini adalah pendapat yang sudah muncul, opini yang sudah muncul sejak dari zaman Rousseau di sekitar tahun 1700-an. Nah, jadi manusia bagi Rousseau itu adalah orang yang bermoral. Ya, kita lanjutkan sedikit ya tentang Rousseau, dan ini sangat berkait dengan expressive individualism. Manusia itu adalah orang yang terlahir bermoral. Nah, ini sama sekali berbanding terbalik dengan yang Daud katakan ya dalam Mazmur 51. Aku sejak dari kandungan ibuku sudah berdosa, ya. Tapi bagi Rousseau, aku ini bermoral sejak dari lahir. Ada satu natur yang unspoiled, natur yang tidak tercela di dalam setiap manusia. Ada natur yang murni sejak lahir, natur yang tidak terdampak oleh dosa. Justru dosa itu muncul dari society. Nah, jadi menyalahkan society ya, bukan menyalahkan diri. Daud justru mengatakan, kepadamulah saja aku telah berdosa. Itu Mazmur 51 ya. Kepadamulah aku sudah berdosa. Daud tidak bilang, ini karena masalah Batsheba yang terlalu cantik, makanya aku berdosa. Ini bukan masalah, ini Uria dia tidak mau pulang sih sama Batsheba, makanya aku berdosa. Bukan, saudara. Kepadamulah aku telah berdosa. Rousseau mengatakan orang lain yang berdosa. Society yang membuat kita terikat, sehingga society yang membuat kita jadi berdosa. Maka sekali lagi, orang di luar inilah yang membuat saya terhalang untuk mengekspresikan diri saya. Balik lagi, yang utama bagi Rousseau sama seperti yang utama juga bagi orang ekspresif individualis zaman ini, yaitu kita bisa menyuarakan feeling kita. Kita bisa lakukan sesuai dengan desire kita. Ini yang utama, saudara-saudara sekalian. Nah, kita coba lanjut sedikit ya. Kita ingin lihat pengaruh yang cukup umum. Nanti seperti yang saya katakan, minggu depan kita akan coba lihat pengaruh yang jauh lebih detail lagi mengenai hal ini. Nah, jadi suatu pandangan dunia itu bukan sekedar hanya ada di dalam kognitif saja. Pandangan dunia itu mempengaruhi cara hidup, mempengaruhi institusi dibentuk, mempengaruhi juga termasuk policy making. Nanti kita akan lihat ada pengaruh dalam policy making, pengaruh dalam hal politik, pengaruh dalam hal bernegara. Nah, jadi supaya kita sebagai orang Kristen bisa jadi berkat,
Kita mesti pahami worldview dunia. Dan dari situ kita bisa tunjukkan alternatifnya seperti apa. Nah, coba kita lihat ya saudara-saudara sekalian. Expressive individualism ini mulai berpengaruh secara politik, bukan hanya personal. Tadi kan semua bicara personal ya. Sekarang mari coba kita lihat kepada kehidupan yang lebih luas, yaitu kehidupan politik. Misalkan ya, orang akan mengatakan seperti ini. Kalau engkau melanggar basic right dari seseorang. Apa basic right-nya? Yaitu tadi ya, mengekspresikan feeling-nya dia, desire-nya dia, instingnya dia. Maka kamu membuat orang tersebut menjadi victim. Sehingga hidupnya tidak menjadi happy dan dia secara psikologis menjadi unhealthy. Nah, jadi tindakan kriminal saudara ini. Victim. Jadi mulai ada hukum, mulai ada law yang akan protect, yang akan lindungi orang untuk supaya dia bisa menjalankan, mengekspresikan, mengaktualisasikan feelingnya dia. Ya, mulai muncul law. Misalkan, ambil contoh saudara-saudara sekalian, yaitu hukum LGBT. Nah, ini adalah hukum yang muncul supaya orang bisa bebas untuk mengekspresikan sexual desire-nya dia. Nah, jadi tadi ya, yang utama kan adalah feeling, yang utama adalah desire. Nah, salah satu desire itu adalah sexual desire. Nah, ini expressive individualism sangat berhutang kepada Sigmund Freud. Orang-orang yang belajar psikologi mungkin banyak tahu tentang Freud ya. Freud itu mengatakan bahwa yang menjadi pendorong di dalam diri seseorang itu adalah sexual desire-nya dia. Itu adalah sesuatu, sexual desire adalah foundational. Sexual desire itu adalah fondasi yang paling mendasar dari human happiness, dari kebahagiaan manusia. Sejak kapan? Sejak bayi. Itu sudah ada di dalam diri manusia. Maka supaya manusia itu bisa flourish, supaya manusia itu bisa berkembang, supaya manusia itu bisa develop, saudara sudah bisa tebakkan ya, harus apa? Memenuhi sexual desire-nya dia. Jadi makanya tidak heran saudara-saudara sekalian, kalau zaman dulu seks itu adalah apa yang manusia lakukan, what humans did, kata Carl Trueman. Tapi sekarang seks itu adalah what humans are. Nah, coba kita lihat ya, orang kan mulai mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan sexual desire-nya dia kan ya. Misalkan I'm gay misalkan gitu ya. Jadi bukan lagi siapa kamu? Ya ini bapak saya orang terkenal gini. Ini zaman dulu kan ya. Atau siapa kamu? Ya saya seorang pekerja, saya seorang yang bekerja di sini dan lain sebagainya. Nggak lagi begitu. Sekarang kalau ditanya siapa kamu? I'm gay, I'm lesbian, I'm apa lagi ya, teman-temannya itu ya, bisexual, apalagi trans dan seterusnya. Itulah saya. Jadi sexual desires menjadi fondasi dari identitas manusia. Seks itu membuat humans are, what humans are, bukan lagi what humans did. Jadi kalau begitu jadi menguasai ya, karena what humans are kan ini berarti jadi menguasai. Kalau what humans did ini cuma satu aspek, tapi akhirnya sekarang jadi menguasai segala-galanya. Nah, jadi mulai ada hukum untuk supaya orang bisa dengan legal mengekspresikan seksual desire-nya dia. Tidak ada lagi rasa malu, tapi justru menjadi bagian daripada kultur mainstream saat ini. Ketika orang mengekspresikan seksual desire-nya, orang tidak lagi malu misalkan untuk mengatakan bahwa saya adalah laki-laki yang terperangkap di dalam tubuh manusia. Tubuh wanita. Ya, saya adalah saya laki-laki terperangkap, nggak terperangkap ya memang begitu ya kalau di dalam tubuh manusia. Saya adalah laki-laki yang terperangkap di dalam woman's body. Ini nggak malu-malu lagi untuk mengatakan seperti ini. Kalau dulu misalkan ya, Carl Trueman tuh mengatakan begini, kalau dulu misalkan ada orang itu datang kepada dokter dan mengatakan, dokter, saya ini rasa kalau saya ini kayaknya
perempuan, tapi badan saya laki-laki. Kira-kira kalau dokter akan kasih obat apa ini bagi yang seperti ini ya? Saya rasa saya ini perempuan meskipun tubuh saya laki-laki. Kalau zaman dulu kata Carl Trueman, akan dikasih obat supaya pikirannya itu cocok dengan tubuhnya. Jadi ini mungkin sudah agak tidak waras. Nah, coba bagaimana bikin dia waras sehingga pikiran dia cocok dengan fakta yang ada dalam tubuhnya. Kalau zaman sekarang dokter akan bilang, oh kalau begitu mari kita operasi saja. Jadi sesuaikan tubuh dengan feeling dia. Sesuaikan tubuh dengan apa yang dia rasa. Sesuaikan tubuh dengan apa yang dia desire. Apa yang dia desire. Nah maka saudara-saudara sekalian, inilah zaman sekarang. Ekspresif individualism akhirnya menghasilkan juga suatu konteks hidup seksual yang akhirnya berbeda dengan Alkitab, berbeda dengan zaman tradisional, dan bukan hanya berbeda, sudah tidak malu-malu lagi untuk dijalankan. Sudah menjadi bagian daripada mainstream culture, sudah dinormalisasikan, sudah menjadi normal. Kemarin Pak Tama memakai istilah cultural sin, dosa yang ada di dalam kultur. Jadi maksudnya orang mulai berpikir, ya memang dosa sih, cuman semua juga lakukan itu. Itu ada istilah kalau zaman dulu namanya public toilet mentality. Kalau orang datang ke public toilet, terus dia buang air di situ kan, disiram nggak ya, dibersihin nggak? Nah, ini public toilet zaman dulu lah ya. Terus misalkan dia datang, maka dia lihat kotor. Setelah dia buang air, ya biarin aja lah ya. Kan juga sudah kotor kok sebelumnya. Ini public toilet mentality. Tahu salah tahu, tapi semua juga lakukan kok. Ya, don't mind juga, saya lakukan juga hal yang sama. Untuk apa saya bersihin yang sudah punya berapa orang sebelumnya? Public toilet mentality. Nah maka ini zaman sekarang, ini cultural sin. Tahu salah, ya mungkin tahu sih, tapi ya sudahlah, semua juga lakukan kok. Semua juga lakukan. Ya, nah maka ini makin lebih diperparah karena dipropagandakan oleh film, oleh sosial media, oleh internet. Kemarin juga saya ingat Pak Tama kan bilang ya, kalau kita sebagai orang tua, khususnya masih ada anak-anak kecil, mari perhatikan apa yang ditonton. Karena yang ditonton itu adalah hal-hal yang seringkali sudah dimasukkan nilai-nilai yang tadi dibahas, dan itu membuat orang itu bisa gampang untuk terima karena sudah ada dalam tontonan. Sudah ada dalam tontonan. Nah tontonan itu kan membuat sesuatu jadi normal, dinormalisasikan. Sama, jokes juga bikin orang jadi normal untuk sesuatu hal karena sudah dibuat jadi jokes, sudah dibuat isi. Nah makanya kami di sekolah seringkali memperingatkan anak-anak, jangan jokes hal-hal yang berbau seksual, termasuk hal-hal yang seperti LGBT dan seterusnya. Jangan jokes seperti itu. Kalau 20 tahun lalu orang jokes seperti itu ya nggak terlalu ada pengaruh, ya jokes saja lah. Nggak terlalu ada pengaruh. Kalau zaman sekarang itu jadi jokes, maka lama-kelamaan itu jadi hal normal. Nah, C.S. Lewis menulis di dalam buku dia ya, Screwtape Letters. Ada satu hal yang dia katakan mengenai cara iblis untuk membuat manusia berdosa. Nah, Screwtape Letters itu kan unik ya. C.S. Lewis mau memposisikan dirinya di posisi iblis. Jadi biasanya kalau orang memperingati supaya orang lain jangan berdosa, dari posisi Alkitab dong, posisi kebenaran kan. C.S. Lewis ini pakai posisi iblis. Jadi dia mau bongkar kira-kira rahasia iblis seperti apa. Ini Screwtape Letters. Nah, menarik saudara kalau saudara baca Screwtape Letters ya. Tapi mesti benar-benar refleksi dengan teliti, karena kalau cuma lewat begitu saja kurang paham juga. Selain dari bahasanya sulit ya. Tapi sudah ada bahasa Indonesia juga. Tapi jangan bahasa Indonesia bikin lebih sulit juga, karena sulit untuk mentranslate C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis mengatakan seperti ini. Salah satu strategi iblis adalah iblis mau membuat manusia itu senang jokes. Bukan berarti kita tidak boleh senang jokes ya. Ada buku lain yang mengatakan jokes itu membuat orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Oh, kok bisa? Karena katanya jokes ada surprises. Nah, Tuhan seringkali punya surprises. Nah, tapi kalau jokes yang tidak beres, tidak benar, yang kotor, itu bahaya.
Kalau jokes yang kotor, maka akhirnya membuat hal yang rusak, hal yang jahat, hal yang kotor jadi normal. Nah ini kata C.S. Lewis, jokes dipakai iblis untuk membuat dosa menjadi normal. Jadi jokes, film, sosial media, internet, itu akhirnya membuat dosa itu menjadi normal. Nah maka saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan worldview dunia, dan mari kita selidiki mana yang sesuai dengan firman, mana yang tidak. Dan bagaimana kalau kita sudah tahu yang salah, bagaimana kita membenarkannya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa Injil berbeda, bahwa Injil punya alternatif yang lain. Nah sebelum kita diskusi, satu hal lagi mungkin saudara-saudara sekalian yang kita bisa lihat ya. Dari tadi kan kita bicara bagaimana feelings, desire kita ini harus diekspresikan. Itu menurut ekspresif individualis. Dan yang kita bahas adalah feelings, desires yang salah. Nah sekarang pertanyaannya kan begini ya. Apakah Alkitab itu bertentangan dengan feelings, desire, dan insting atau intuition? Apakah Alkitab bertentangan dengan itu? Jawabannya tentu tidak ya. Karena first of all, semua hal itu Tuhan sendiri yang ciptakan ya. Jadi tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin Alkitab maksudnya anti dengan feeling, anti dengan desires, tentu tidak. Semua ini adalah part of creation. Tetapi tentu saja dosa masuk. Ini kan konsepsi FRC ya. Dosa masuk. Dosa membuat feelings, desire kita menjadi salah arah. Jadi masih ada feelingsnya, masih ada desiresnya, tapi jadi salah arah. Dosa itu bukan membuat hal yang baik hilang, bukan. Tapi membuat hal yang baik salah arah. Institusi kan masih ada, tetapi institusi bisa jadi salah arah. Kain, keturunan Kain, itu kan mereka punya mandat budaya sangat maju ya. Tetapi ada orang seperti Lamek, yang arah dari mandat budayanya, yaitu dalam hal membuat puisi, dipakai dengan diisi dengan kebencian puisinya ya, jadi masih ada, dan Tuhan tidak buang. Tuhan mau mandat budaya itu terpelihara, dipakai untuk hal yang baik. Tetapi dosa membuat arahnya menjadi salah. Nah jadi feelings, desire, insting, intuition itu akhirnya bisa jadi salah arah karena dosa. Dan itu yang tadi kita sudah lihat. Maka apa yang Rousseau katakan bahwa manusia itu harus keluarkan isi hatinya, manusia itu harus mendengarkan isi hatinya. Ini sangat bersifat Rousseau. Rousseau mempengaruhi filsafat romantik. Nah, romantik itu bicara tentang dengarkan inner heartsmu, dengarkan isi hatimu. Nah, maka Rousseau ketika bilang dengarkan isi hatimu, yang masalah adalah dia tidak menerima adanya dosa, bahwa isi hati kita, hati nurani kita pun sudah berdosa. Ini kata Paulus kan ya di dalam surat Roma. Hati nurani kita pun sudah berdosa. Maka kita butuh anugerah Tuhan. Kalau hanya bersandar kepada hati nurani, kita jadi kabur. Kita butuh anugerah khusus, wahyu khusus, firman Tuhan, terang Roh Kudus untuk membuat kita tahu kesalahan kita. Karena kalau sandar kepada hati nurani kita jadi kabur. Nah saudara-saudara sekalian, jadi dosa masuk membuat arah feelings, desires kita menjadi keliru, menjadi hal yang akhirnya tidak mempermuliakan Tuhan. Nah maka penebusannya apa? Redemptionnya apa? Ya kita mesti ubah feeling kita. Nah Alkitab itu banyak bicara tentang bagaimana kita juga menguduskan emosi kita. Ya, seperti bukunya Pendeta Stephen Tong ya, pengudusan emosi. Jadi mari kita bersukacita, tapi bersukacita yang benar bagaimana? Bersukacita sesuai dengan Tuhan bersukacita. Nah ini sukacita yang benar. Contohnya apa? Contohnya Tuhan bersukacita kalau ada orang yang diselamatkan. Nah kita bersukacita tidak kalau ada orang yang diselamatkan. Kita bersukacita tidak ketika Injil diberitakan. Nah ini feeling kita di-redeem, feeling kita dikuduskan, ditebus. Kita memiliki sukacita sesuai dengan sukacita Yesus.
termasuk berduka cita juga. Duka cita pun kita harus duka cita yang benar. Jadi duka cita bukan salah, ada duka cita yang benar kata Paulus, yaitu duka cita yang membawa kepada pertobatan. Ya, ini duka cita yang benar. Nah, jadi mari punya duka cita yang benar juga, sesuai dengan firman Tuhan. Feeling diubah, feeling sesuai dengan cara Kristus juga merasa, sesuai dengan cara Kristus berperasaan. Begitulah emosi kita harus dikuduskan. Bagaimana dengan desire? Desire kita pun harus diubah. Desire kita pun harus dikuduskan. Apakah Alkitab itu atau Tuhan kita bertentangan dengan desire? Tidak, saudara. Di dalam agama Buddha memang diajarkan untuk jangan ada desire, karena kalau ada desire maka itu dosa. Tentu tidak demikian. Yang benar adalah kita harus punya desire yang benar. Nah, apa itu desire yang benar? Desire yang benar, mari coba kita lihat salah satu contohnya dari Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, mari kita baca bersama ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta atau bahasa Inggrisnya zeal. Nah, ini desire, saudara. Apa itu desire Kristus? Desire untuk rumah Allah. Bahkan sampai-sampai menghanguskan dirinya. Bukan cuma menghanguskan, mematikan dirinya karena Yesus mati. Nah, saudara, ini desire yang sangat tinggi, sampai rela mati. Ini desire-nya Kristus. Maka kita dipanggil juga untuk memiliki desire yang seperti ini. Desire untuk kerajaan Allah, desire untuk rumah Bapa, desire untuk kemuliaan Tuhan. Desire kita pun harus diubah sesuai dengan desire Kristus. Terakhir, intuition kita, saudara-saudara sekalian, insting kita juga perlu dikuduskan. Nah, saudara, ada satu buku yang bagus bicara tentang insting, bicara tentang habit. Nah, habit itu mempengaruhi insting. Habit itu membuat kita punya satu second nature. Insting itu kan second nature, ya. Sesuatu yang langsung muncul di pikiran kita. Sesuatu yang langsung kita bereaksi tanpa kita terlalu pikir. Ya, kita tidak terlalu conscious. Ini sesuatu yang subconscious, tetapi langsung muncul ketika ada sesuatu. Misalkan ambil contoh, saudara, ya. Kalau kita lihat orang yang meminta-minta begitu, ya, pengemis, kira-kira insting kita apa, saudara, pertama-tama? Kasih uang atau nggak kasih uang? Insting kita, ini malas ini orang kerjanya gitu, ya, minta-minta seperti ini. Atau jangan-jangan kita pikir ini bohong, ini ada bosnya di belakang ini, ya. Nah, ini kan insting kita bisa seperti ini, ya. Ya, karena memang ada pengalaman, memang ada konteks, kultur, dan seterusnya. Tapi salah satu insting yang sangat penting adalah insting compassion. Apakah kita ketika melihat sesuatu kita compassionate atau justru kita apatis, saudara? Nah, satu kali pendeta Lim Kok Han itu bicara kepada pendeta lain begitu, ya. Kemudian pendeta ini sharing ke kita. Ada orang itu terus mau minta-minta katanya ke Pak Kok Han, bahkan sampai akhirnya seperti memanfaatkan begitu, ya. Karena tahu dia pendeta terus mau memanfaatkan gitu, ya. Mau minta sesuatu. Nah, kemudian pendeta junior itu bilang ke Pak Kok Han, "Pak, kenapa sih terus kasih sesuatu ke dia? Jangan-jangan dia nggak benar-benar mau minta sih, bukan benar-benar butuh maksudnya. Jangan-jangan dia cuma memanfaatkan." Terus Pak Kok Han jawab begini, "Ya, mungkin juga sih memang dia memanfaatkan. Tapi jangan sampai kita lebih dikuasai dengan kecurigaan kita daripada compassion kita." Wah, ini kalimat yang dalam, ya. Jangan sampai kita dikuasai dengan kecurigaan daripada compassion. Kalau kita dikuasai compassion, ya berarti kita itu seperti Kristus. Kalau dikuasai kecurigaan sudah pasti bukan seperti Kristus.
Itu seperti iblis. Iblis sangat curiga. Iblis menaruh curiga kepada Adam dan Hawa. Iblis ingin buat Adam dan Hawa curiga. Tuhan itu tidak baik loh. Makanya dia bikin kamu itu untuk menjadi wakilnya. Kamu nggak bisa jadi wakilnya. Kamu ayo dong jadi Tuhannya, supaya engkau bisa memutuskan baik dan benar. Nah ini kan kecurigaan, saudara. Iblis sangat ahli dalam memberikan kecurigaan. Nah maka mari kita jadi seperti Kristus yang second nature-nya, atau kalau Kristus ya first nature memang ya, karena dia Allah yang sempurna. Nah kita belajar seperti Kristus, yaitu boleh menjadi orang yang compassionate. Nah ini contoh bagaimana insting kita, intuition kita diubahkan oleh Kristus, oleh firman. Nah semua ini feelings, desire, intuition, insting akan disempurnakan ketika kita nanti bertemu dengan Kristus pada waktu consummation, pada waktu glorification. Nah saudara-saudara sekalian, jadi apakah kita anti dengan feelings, desires dan lain sebagainya? Jawabannya tidak, karena Alkitab justru menyatakan Tuhan menciptakan kita dengan semua aspek tersebut. Tetapi kita harus sadar aspek itu sudah berdosa, sehingga akhirnya bisa salah arah seperti yang tadi sudah diceritakan. Dan bagaimana kita harus kuduskan sesuai dengan firman. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, coba kita diskusi sedikit ya. Kita bentuk kelompok.